Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Zulmuna dengan NIM 214030092. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul elemen dalam keunggulan bersaing. Yang pertama, pengertian keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing atau yang biasa disebut dengan competitive advantage diartikan sebagai sekumpulan faktor yang membuat sebuah perusahaan berbeda dari perusahaan yang lain dengan memberikan tempat yang istimewa di pasar, sehingga perusahaan itu lebih baik daripada kompetitor lainnya. Yang kedua, elemen utama dalam keunggulan bersaing. Dalam dunia bisnis, keunggulan bersaing sangat diperlukan guna meningkatkan target pasar, dan dalam keunggulan bersaing mempunyai 4 elemen utama. Yang pertama, inovasi dan kapabilitas dinamis. Elemen ini telah berkembang dari sebuah kebutuhan untuk bertahan hidup menjadi suatu hal yang menyenangkan. Elemen ini tidak hanya terbatas pada suatu produk, barang maupun jasa, akan tetapi meliputi inovasi, proses model bisnis, dan pengalaman pelanggan. Teori kapasitas dinamis menurut Tisch sangat relevan di sini karena menekankan bagaimana perusahaan dapat mengintegrasikan, membangun, dan mengkonfigurasi ulang kompetensi internal dan eksternal untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dengan cepat. Menurut Ferreira, kapasitas dinamis membantu bisnis menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan memberikan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Contoh nyata dari kapabilitas dinamis ini adalah inovasi digital, seperti penggunaan Internet of Things atau IoT dan AI. Yang kedua, orientasi pelanggan dan nilai yang disarankan. Menurut penelitian Agree, bisnis yang berhasil dalam ekonomi digital adalah yang menanamkan customer centricity. Dengan menggunakan data analis, mereka dapat mengetahui tentang pelanggan secara real-time dan memberikan pengalaman yang sangat disesuaikan, sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan dan mengurangi tingkat pergantian. Yang ketiga adalah efisiensi operasional dan keunggulan biaya. Elemen utama yang ketiga adalah efisiensi operasional dan keunggulan biaya. Meskipun diferensiasi adalah kunci, efisiensi operasional tetap menjadi komponen penting yang memungkinkan bisnis menjaga profitabilitas dan menawarkan harga yang kompetitif. Di era sekarang, otomatisasi, optimis rantai pasokan atau supply chain, dan penggunaan teknologi seperti robotika dan enterprise resourcing planning menghasilkan efisiensi yang sangat signifikan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ivanov dan Dalgai tentang ketahanan rantai pasokan setelah pandemi, yaitu dengan operasi mampu pulih lebih cepat dari guncangan, keuntungan yang strategis, dan efisiensi operasional yang lebih baik. Yang keempat, sumber daya manusia dan budaya organisasi. Semua strategi yang telah disebutkan di atas itu dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkomitmen. Elemen ini mencakup talent acquisition, pengembangan keterampilan, terutama di digital literasi, dan kepemimpinan yang visioner, yang dimana mampu menciptakan budaya organisasi yang mendukung adaptasi inovasi kerjasama dan pembelajaran jauh lebih penting. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Garvin, budaya belajar organisasi, juga dikenal sebagai budaya belajar organisasi, adalah faktor penting yang menunjukkan tingkat kreativitas dan kinerja yang tinggi. Adapun faktor-faktor pendukung keunggulan bersaing yaitu ada 4. Yang pertama, kondisi faktor-faktor produksi, dan yang kedua, kondisi permintaan. Yang ketiga, industri pendukung dan industri yang terkait. Yang keempat, strategi perusahaan, struktur, dan persaingan. Dan yang kelima, tantangan dalam mencapai keunggulan bersaing. Perubahan atau tantangan lingkungan internal diantaranya berkaitan dengan perubahan tujuan, strategi, kebijaksanaan perusahaan, serta kompetensi sumber daya manusia yang ada di antara perusahaan tersebut. Sementara itu, perubahan eksternal yang berdampak pada perusahaan meliputi kebudayaan, pendidikan, sosial, ekonomi, teknologi, dan politik. Bentuk konkret dari perubahan tersebut diantaranya ada kenaikan biaya, tingkat bunga yang tinggi, kelangkaan berbagai sumber daya alam, dan peraturan-peraturan pemerintah. Untuk mencegah tantangan, ada kalanya langkah strategis yang harus ditempuh untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama, melakukan analisis yang mendalam tentang perubahan pasar. Yang kedua, mengidentifikasi peluang baru. Yang ketiga, membangun tim yang kuat dan adaptif.
Yang keempat, inovasi dan diferensiasi berkelanjutan.